Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anakku, kalian tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun ya, tetap di rumah dan selalu menerapkan 3M. Perkenalkan, Ibu Ella Puji Lestari yang mengajar matematika, khususnya matematika kelas 7. Jadi kalian belajar matematika itu sama Ibu. Kita lanjut di bab 2 yaitu tentang himpunan. Yang mana di bab 1 itu tentang bilangan kita telah selesai atau kita telah mempelajari di bab 1 dan sudah ulangan harian juga, udah ulangan bab 1 tentang bilangan. Kita lanjut di bab 2 tentang himpunan, yang mana di bab 2 ini ada beberapa subbab. Yang pertama itu ada subbab yang akan kita pelajari tentang konsep himpunan. 2.2 sifat-sifat himpunan, 2.3 operasi himpunan. Nah, di 2.1 tentang konsep himpunan, di sini Ibu memiliki contoh tentang himpunan, yang dimana contoh dari himpunan itu adalah yang pertama, kumpulan binatang berkaki 2, yang kedua, kumpulan anak yang berat badannya di atas 40 kg, yang ketiga itu kelompok siswa anggota OSIS, yang keempat, kelompok bilangan antara 5 sampai 20. Dan untuk yang bukan merupakan himpunan atau bukan himpunan adalah kumpulan siswa yang cerdas, kumpulan lukisan indah, dan yang ketiga kelompok makanan lezat. Jadi dapat kita lihat perbedaannya kalau himpunan itu dapat didefinisikan atau dapat dikelompokkan. Kita lihat di situ ada binatang berkaki 2. Binatang berkaki 2 itu kan ada misalkan ayam, terus itik, terus apalagi yang binatang berkaki 2 masih banyak lagi ya. Terus untuk yang bukan himpunan, kumpulan siswa yang cerdas. Di sini kumpulan siswa yang cerdasnya itu kan tidak dapat didefinisikan atau belum tentu dapat ada kriterianya. Menurut cerdas di sini kan meluas artinya. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara himpunan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Kita tarik kesimpulan tentang himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas dan dianggap sebagai suatu kesatuan. Nah, kita lihat tadi sudah tahu ya antara himpunan dan bukan himpunan. Yang himpunan itu dapat didefinisikan dengan jelas, misalkan berat badan, ada kriterianya kan. Kalau berat badan misalkan kita mau mengumpulkan orang-orang dengan berat badan maksimal 30 misalkan. Terus tinggi badan itu kan jelas tuh ada angkanya, ada nominalnya. Sedangkan kalau misalkan kumpulan wanita cantik, kumpulan anak-anak ganteng, itu kan tidak terdefinisikan, tidak tahu gitu kriterianya. Kriterianya orang ganteng tapi beda-beda persepsinya. Ini penyajian himpunan. Dalam himpunan kita dapat menyajikan di berbagai cara. Kita mempelajari cara menyajikan himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggota himpunan atau enumerasi. Cara yang kedua, menuliskan sifat anggota himpunan. Dan cara yang ketiga itu notasi pembentuk himpunan. Jadi, himpunan itu dapat dituliskan atau dapat dicatat dengan 3 cara. Cara yang pertama, menyebutkan anggota himpunan atau enumerasi, yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Nah, kalian lihat kurung kurawal itu seperti itu ya, beda dengan kurung biasa. Kurung kurawal itu ada lekukan-lekukannya. Jadi kalian lihat contoh kurung kurawal. Dalam himpunan kalian harus menuliskan kurungnya seperti itu. Kalau tidak seperti itu bisa diartikan dengan bukan himpunan nantinya. Di sini contoh
himpunan A. Ini dibacanya A sama dengan himpunannya anggotanya itu 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Himpunan D anggotanya itu dari tak terhingga negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi angkanya masih banyak kalau titik-titik seperti itu. Dari negatif 3 kan ke sebelah sananya ada negatif 4, negatif 5. Jadi menyebutkan anggota himpunan itu caranya seperti itu, kurung kurawal, terus tuliskan anggotanya, di tengahnya ada anggotanya. Lanjutkan cara yang kedua itu menuliskan sifat anggota himpunan. Di sini Ibu ada contoh, perhatikan contoh di atas nih, contohnya yang tadi ya, contohnya itu ada himpunan A, B, C, D yang dimana anggotanya ada tuh di situ. Kita menuliskan sifat anggota. Jadi kita tuliskan sifat anggota himpunan A. Lihat, di himpunan A itu ada 3, 5, 7. 3, 5, 7 itu sebagai apa sih? Itu sebagai bilangan ganjil, yang mana bilangan ganjilnya itu antara 1 dan kurang dari 8. Jadi kita dapat tulis dengan menuliskan sifatnya itu A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Caranya dari mana? Lihat dari yang himpunan yang di atas tuh, yang A, B, C, D. Lalu yang B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. 2, 3, 5, 7 itu kan termasuk dalam bilangan prima, yang mana bilangan primanya itu kurang dari 10. Untuk C dan D itu himpunan C, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Dan himpunan D adalah himpunan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu dari sekian, dari negatif, netral atau 0 sampai dengan yang positif. Itu yang nama dengan himpunan bilangan bulat. Lalu, cara yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Notasi ini biasanya berbentuk umum, kurung kurawal, X, garis lurus itu kita sebut dengan dimana P dalam kurung X kurung kurawal. Dimana X mewakili anggota dari himpunan dan PX itu dinyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Simbol X dapat diganti oleh variabel yang lain seperti Y, Z, dan yang lain. Jadi huruf-huruf yang lain misalkan A, misalkan B itu boleh ya, yang X yang di dalamnya itu. Di sini bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu A sama dengan kurung kurawal X garis lurus X kurang 6 dan X elemen atau bilangan C. Yang E seperti itu, huruf E yang dilambangkan itu adalah notasi dalam matematika yang dimana namanya itu elemen atau anggota. Dapat dibaca himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli atau himpunan asli kurang dari 6. Secara singkatnya itu bisa ditulis himpunan asli kurang dari 6. Di sini Ibu ada contoh E kurung kurawal X garis lurus 1 kurang dari X kurang dari 8 dan X elemen bilangan ganjil. Kita dibacanya itu X adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Pendidikan adalah senjata mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Jadi pendidikan itu lebih tinggi derajatnya. Kalian harus menggapai pendidikan atau cita-cita kalian. Karena dengan begitu kalian dapat menaklukkan dunia. Jangan biarkan apa yang tak kau bisa menghalangi apa yang kau bisa. Jadi harus selalu positif, tanamkan dalam hati dan pikiran kalian bahwa kalian itu bisa, kalian itu mengerti. Bahkan matematika pun tak serumit cinta. Jadi jangan biarkan stigma kalian bahwa matematika itu sulit, matematika itu menyeramkan, atau dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Tanamkan bahwa kalian itu bisa, matematika itu gampang gitu ya. Untuk pertanyaan
pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.